Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Fauzan dengan NIM 20650051. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview materi pertemuan kedua pada mata kuliah microcontroller yang terkait hal-hal mengenai microcontroller. Pertama, teknik fabrikasi. CMOS atau singkatan dari Complementary Metal Oxide Semiconductor, yaitu microcontroller CMOS memerlukan daya yang lebih rendah, memungkinkan untuk dioperasikan menggunakan baterai. Chip CMOS juga memungkinkan dioperasikan pada full atau mendekati full static. CMOS juga lebih tahan terhadap noise. Selanjutnya arsitektur. Ada von Neumann arsitektur dan Harvard arsitektur. Von Neumann arsitektur memiliki sebuah data bus yang dipergunakan untuk fetch, instruksi dan data. Program instruksinya dan data disimpan pada memori utama secara bersama-sama. Sedangkan Harvard arsitektur memiliki bus data dan instruksi yang terpisah, memungkinkan eksekusi dilakukan secara bersamaan. Selanjutnya instruksi. Dalam instruksi terdapat dua, yaitu CISC atau singkatan dari Complete Instruction Set Computer dan RISC atau singkatan dari Reduced Instruction Set Computer. Pertama, CISC memiliki lebih dari 80 instruksi. Adanya instruksi yang bekerja seperti sebuah makro sehingga memungkinkan untuk menggunakan sebuah instruksi menggantikan beberapa instruksi sederhana lainnya. Sedangkan RISC menggunakan jumlah instruksi yang lebih sedikit dibanding CISC. Keuntungan dari RISC adalah kesederhanaan desain. Keuntungan dari RISC adalah kesederhanaan. Keuntungan dari RISC adalah kesederhanaan desain. Chip yang lebih kecil, jumlah pin sedikit dan sangat sedikit mengonsumsi daya. Selanjutnya ada memori. Terdapat EEPROM atau singkatan dari Electrical Erasable Programmable Read Only Memory. Ada flash EEPROM. Flash ini bekerja lebih cepat dan dapat dihapus atau ditulis lebih sering dibandingkan EEPROM. Ada baterai backup static RAM. Kapasitas yang besar untuk program dan data, sangat cepat dan tidak dapat keterbatas untuk baca dan tulis. Selanjutnya input atau output. 1. UART dalam kurung Universal Asynchronous Receiver Transmitter adalah adapter serial port, adapter untuk komunikasi serial asinkron. Selanjutnya USART, Universal Synchronous atau Asynchronous Receiver Transmitter, merupakan adapter serial port untuk komunikasi serial sinkron dan asinkron. SPI, Serial Peripheral Interface, merupakan port komunikasi serial sinkron. SCI, Serial Communication Interface, merupakan exchanged UART 5I2C bus atau singkatan dari Inter-Integrated Circuit Bus, merupakan antarmuka serial 2 kawat, dikembangkan untuk aplikasi 8 bit, berfungsi sebagai antarmuka jaringan multimaster, multislave, dan deteksi tabrakan data. 6. Analog to Digital Conversion,
Fungsi ADC adalah merubah besaran analog, biasanya tegangan ke bilangan digital. Selanjutnya digital to analog converters. Fungsi DAC adalah merubah besaran digital ke besaran analog. Terakhir, komparator. Komparator ini bekerja seperti IC komparator biasa, tetapi sinyal input dan output terpasang pada bus mikrokontroler. Selanjutnya, interupsi. Interupsi merupakan metode yang efisien bagi mikrokontroler untuk memproses periferalnya. Mikrokontroler hanya bekerja memproses periferal tersebut hanya pada saat terdapat pada periferal tersebut. Macam-macam interupsi, yaitu ada maskable interrupts, vectored interrupts. Selanjutnya, mikrokontroler yang paling populer. Itu pertama ada 5051 dari Intel. Fiturnya memori untuk program bisa dialamati hingga 64 KB. Memori bawah 4K, 8K atau 16K tergantung tipe. Bisa terletak di chipnya. Mikrokontroler ini memiliki 128 byte memori internal ditambah memori register dalam kurung SFR. Juga bisa mengalamati hingga 64K memori eksternal untuk data. Selanjutnya 6805 dari Motorola. Memiliki arsitektur von Neumann, di mana instruksi, data, I/O, dan timer terdapat pada satu daerah memori. Stack pointer yang dimiliki adalah 5 bit sehingga kedalaman stack terbatas hingga 32 byte. PIC dari microchip. PIC merupakan mikrokontroler RISC yang pertama. Pada umumnya RISC mengakibatkan kesederhanaan rancangan. Hanya memiliki sedikit instruksi, 33 instruksi untuk 16C 5 kali. Z8 Zilog memiliki arsitektur unik, merupakan arsitektur gabungan dengan 3 daerah memori, yaitu program memori, data memori, dan CPU register file. Mikrokontroler ini memiliki UART, timer, DMA, I/O hingga 40 buah pada chipnya. Versi lainnya memiliki SINC atau ASINC serial channel. Selanjutnya pada bahasa pemrograman bagi mikrokontroler, yaitu bahasa mesin dan assembler. Compiler adalah penerjemah untuk bahasa pemrograman tingkat tinggi, bekerja sama dengan cara menerjemahkan MIS pada PC langsung ke bahasa mesin yang dimengerti oleh mikrokontroler. Salah satu compiler yang banyak dipergunakan saat ini adalah bahasa C. Selanjutnya ada alat bantu pengembangan. Simulator. Satu simulator, yaitu fungsi simulator adalah mensimulasikan atau menurikan kerja mikrokontroler pada PC. Selanjutnya debugger resident. Debugger resident menjalankan program di mikrokontroler itu sendiri pada saat bersamaan menampilkan hasilnya pada komputer induknya atau PC. Emulator. Emulator adalah peralatan yang bekerja dengan berpura-pura sebagai mikrokontroler dan pada saat bersamaan dia mengambil informasi untuk ditampilkan. Selanjutnya mikrokontroler keluarga 8051 atau keluarga dari Intel 8051. Mikrokontroler 8051 merupakan keluarga mikrokontroler MCS 51. Ini adalah contoh fasilitas yang terdapat dalam chip mikrokontroler 8051, diantaranya adalah 2 timer atau counter, XTIL 1 dan XTIL 2, 4 port paralel input atau output, port 0, port 1, port 2, dan port 3, 5 sumber interrupt control logic, INCO, INC1, CO, C0, C1, dan serial port. Mikrokontroler keluarga 8051, register utama, akumulator,
register R dan B. Mikrokontroler keluarga 8051, DPTR, PC, dan SP. DPTR adalah satu-satunya register yang dapat diakses 16 bit (2 bit) di dalam keluarga 8031. PC program counter adalah alamat 2 byte yang memberikan 89C51 di mana instruksi selanjutnya akan dilaksanakan. SP stack pointer mampu menyimpan 8 bit 1 byte data. SP digunakan untuk menunjukkan di mana harga berikutnya yang akan diambil dari stack. Mode pengalamatan immediate addressing. Selanjutnya, mode pengalamatan ada immediate addressing, direct addressing, dan indirect addressing. Selanjutnya timer. 3 fungsi umum yaitu menghitung waktu antara 2 kejadian, menghitung jumlah kejadian itu sendiri, membangkitkan baud rate untuk port serial. Mungkin itu saja review dari saya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.